Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang mulai panik saat kamu perlahan menjauh ya, yang mulai panik saat kamu perlahan menjauh. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu ya. Ada energi seperti apa ya saat ini yang mulai panik saat kamu perlahan menjauh. Incompatibilities. Oke, kalau yang Sora lihat ya, salah satu pemicu utama yang membuat kamu mungkin perlahan menjauhi orang ini adalah adanya incompatibilities. Artinya adanya ketidakcocokan atau adanya ketidakkompatibelan ya, ketidakcocokan, ketidaksinkronan ya. Mungkin itu yang kamu rasakan dengan orang ini ya. Bukan nggak cocok karena secara perasaan, tapi mungkin nggak cocok secara prinsip hidup. Mungkin merasa kamu akhirnya kurang cocok sama cara pemikiran dia. Mungkin ngerasa kurang cocok sama energinya gitu ya. Kenapa? Karena koneksinya kamu merasa mungkin tidak seimbang di sini ya. Misalnya kamu kepingin lebih serius dalam satu relationship, sementara dianya masih belum benar-benar serius. Kamu benar-benar totalitas usaha, dianya mungkin usahanya masih setengah-setengah gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada situasi yang sangat challenging ya, ada situasi yang sangat rumit gitu ya. Sehingga kamu mungkin punya banyak pertimbangan. Apa aku nggak cocok sama orang ini? Apa aku nggak sebaiknya nggak bisa sama-sama gitu ya? Mungkin itu yang menjadi salah satu motivasi utama ya, kamu menjauhi orang ini pelan-pelan. Karena adanya energi ketidakseimbangan, energi ketidakselarasan ya. Ada energi mirroring ya. Gimana pun juga ya, sebenarnya ada situasi kenapa kamu merasa mungkin tidak cocok sama dia gitu ya, atau banyak hal yang kamu merasa kalian mungkin gak cocok karena ada sikap mirroring. Artinya mungkin sama-sama egonya, mungkin sama-sama kerasnya, mungkin sama-sama punya trauma masing-masing. Dia keras dengan pendirian dia, kamu keras dengan pendirian kamu. Nggak ada yang mau ngalah, kan susah. Namanya satu hubungan itu harus ada energi keseimbangan. Ya, air dan api berjalan bersamaan ya. Kalau air semua kebanjiran, kalau api semua kebakaran gitu ya. Dan kalau Sora lihat, salah satunya kamu mungkin menjauhi orang ini secara pelan-pelan karena di sini ada energi kamu pingin lebih men-taking care diri kamu sendiri. Di sini ada energi self care ya. Jadi sangat mungkin kamu pingin fokus untuk men-taking care diri kamu sendiri ya. Ada hal-hal yang mau kamu jadikan fokus dalam dalam kehidupan ini, karena mungkin banget ya kamu merasa bahwa orang ini itu mungkin saja tidak benar-benar memperhatikan kamu. Kamu banyak fokus ke orang ini sehingga kamu tidak men-taking care diri kamu sendiri. Kamu kurang self love sama diri kamu sendiri karena kamu mungkin banyak berkorban dalam hubungan ini, dalam relationship ini gitu ya. Ada sebenarnya perasaan, aduh, kok aku ngerasa kita terkoneksi ya. Ngerasa kita adalah soulmate. Saling cocok gitu ya. Tapi saling cocok, tapi bisa saja tidak seimbang ya. Tadi Sora udah ngomong di awal ya. Seimbang dengan cocok itu bisa saja dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, bisa saja kamu merasakan koneksi ini, tapi kok kayaknya kalau untuk berjalan bersama-sama, apakah memang relationship ini bisa diperjuangkan atau enggak gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini, kamu merasa mungkin ya capek, lelah dan menyerah dengan sikap-sikap dia yang mencari pembenaran ya. Jadi kalau dia salah, dia biasanya mungkin banget ngeles gitu ya, ngeles dengan berbagai hal ya, membenarkan sikap dan perilaku dia ke kamu seperti apa gitu ya. Dan mungkin banget berusaha kayak gimana ya, victim mentality ya,
Atau gaslighting, dia yang salah seolah-olah kamu yang salah gitu ya. Misalnya, iya aku bohong sama kamu, soalnya kalau aku jujur kamu selalu marah-marah, misalnya gitu ya. Iya aku tuh sengaja diemin kamu, soalnya kalau ngomong sama kamu selalu marah-marah. Nah kayak gitu-gitu, itu kan pembenaran yang belum tentu benar ya teman-teman ya. Dan itu yang mungkin banyak hal-hal kebiasaan, behavior itu perilaku dan kebiasaan dari hal-hal yang kamu ngerasa mungkin banget ini udah bikin nggak nyaman ya. Nah, di sini ada safe space ya. Orang ini tuh seperti banyak banget situasi kayak aku bilangnya itu breadcrumbing ya. Itu lagi populer sekarang istilah itu. Jadi kayak oke, usaha banget enggak sama hubungan kamu sama dia gitu ya. Kamu digantungin tapi tetap seperti seolah-olah membuat tetap ada harapan. Jadi breadcrumbing itu kan kayak remahan-remahan roti ya. Jadi kayak kamu nggak dikasih satu porsi utuh, tapi seperti seolah-olah dia masih memberikan kamu suatu harapan ya. Belum ada kejelasan, tapi kayak masih ada mungkin nih harapan gitu. Jadi kamu tuh jadi kayak mau narik diri tuh awalnya kayak ragu-ragu gitu ya. Orang ini nyari aman ya. Jadi bisa saja kamu terjebak dalam hubungan yang nggak kemana-mana ya, begitu-begitu aja. Atau bisa saja terjebak dalam teman tapi mesra atau apapun itulah namanya ya. Dan kamu sudah mulai merasa seperti hilang arah ya. Di sini seperti ada hilang arah karena kamu juga mungkin banget berdealing dengan seseorang yang nampaknya juga menomorsekiankan percintaan. Karena mungkin banget ada hal-hal yang sedang jadi prioritas dia saat ini ya. Alasan keuangan, masalah mungkin di rumah, masalah pribadi dan sebagainya, sehingga dia tidak memprioritaskan hubungan ini ya. Kalau Sora lihat di sini ya, tapi ketika kamu mulai menjauh ya, dia merasa kamu mulai menjauh dan dia mulai kehilangan kamu. Di sini lo mulai ada energi di mana kok ketika nggak ada kamu, aku penuh dengan ketakutan. Ini aku nggak ambil ya banyak. Kok aku banyak ketakutan, kok aku banyak kekhawatiran, kok aku jadinya posesif ya, nggak siap kalau harus kehilangan kamu ya. Karena mungkin banget kamu selama ini menjadi orang yang selalu ada untuk dia, selalu siaga untuk dia, memberikan banyak cinta dan sebagainya. Ada ketakutan kehilangan kamu karena ada ketergantungan. Nah, sekarang dia baru mulai tersadarkan, dia punya banyak sekali kekhawatiran dan ketakutan kalau dia kehilangan kamu ya. Karena seperti dia itu takut kehilangan orang yang sangat mencintai dia, sangat sayangin dia, manjain dia banget gitu loh ya. Dan sekarang ketika kamu sudah menjauh, dia mulai merasa bersalah ya. Oh, berarti ini mungkin karena aku banyak tidak peka ke kamu ya. Dia mulai menyesali banyak hal, dia berharap kamu mau maafin. Jadi dia merasa ketika kamu pelan-pelan mulai menghilang, itu adalah salah satu bentuk kamu ngambek gitu ya, atau bentuk marah kamu ke dia. Dan dia menyadari dia butuh untuk minta maaf sama kamu. Dan sekarang ketika kamu perlahan menjauh, sudah mulai ada energi kecemburuan. Dia sangat mungkin cemburu karena dia mungkin ngerasa apakah kamu menjauh dari aku, sudah ada pengganti aku, sudah ada orang yang lain ya, yang mungkin koneksinya lebih bagus daripada aku. Jadi intinya ini adalah seseorang yang takut kehilangan ya. Orang yang takut kehilangan. Karena di sini mulailah datang energi kegelisahan dan kekhawatiran. Karena sebenarnya dia bisa merasakan energi intuisi ke kamu bahwa ini adalah titik tertinggi di mana kamu sudah sangat capek, sudah sangat lelah, sudah sampai ke titik mentok berdealing dengan dia. Makanya kayak udahlah, paling benar aku pelan-pelan menjauhi orang ini. Jadi dia ngerasa seperti itu. Dia merasa ini pasti titik karena mungkin banget kamu tidak pernah melakukan hal ini sama orang lain, teman-teman. Kamu baru melakukan ini kali ini sama dia gitu ya. Kamu belum pernah sebelumnya seperti sekarang. Jadi kayak ini pasti sudah poin tertinggi gitu ya. Dan kenapa dia bisa mulai gelisah, kepikiran kamu ya, merasa kehilangan kamu, itu karena ada energi manifesting. Artinya kamu sangat mungkin memanifestasikan orang ini ya.
Awalnya orang ini merasa kamu cuma ngambek-ngambek gitu doang lah, minta dicari. Tapi sekarang semakin kesini dia semakin merasa kayak, awalnya dia merasa kamu lebay deh gitu, tapi semakin kesini dia mulai merasa takut kehilangan kamu ya, karena dia mulai merasakan energi kamu menjauh banget dari dia ya. Nah, ketika kamu menjauh ini, ada energi tarikan. Ketika dia mulai panik kehilangan kamu, di sanalah ada energi breakthrough ya. Ada energi perubahan. Karena ternyata sebenarnya orang ini masih begitu menyimpan perasaan romansa yang kuat sama kamu ya. Jadi justru menjauhnya kamu, menjaga jarak dari dia, itu menimbulkan kembali romansa yang sebenarnya ada ya. Dan ini adalah sesuatu pemancing atau pemicu ya, dimana dia tidak pernah menyangka kamu akan seperti sekarang. Kalau kamu tuh bisa sampai kayak menjauhi dia kayak gitu ya. Nah, ketika kamu menjauhi ini, inilah menjadi titik balik ya, atau turning point perasaan dia yang sedalam-dalamnya sebenarnya sama kamu itu seperti apa ya. Sebenarnya ada seperti apa. Dan disinilah dia baru menyadari bahwa aku tuh harus bisa memperjuangkan hubungan ini, harus bisa minta maaf, memperjuangkan hubungan ini ya, dalam tanda kutip menghidupkan kembali romansa yang ada gitu ya, untuk supaya kamu nggak pergi dan menjauhi aku ya. Oke. Karena kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh baru menyadari bahwa selama ini dia seperti menggampangkan atau ngegampangin hubungan ini. Jadi sikapnya dia kadang-kadang bisa saja semena-mena sama kamu atau sesuka-sukanya dia. Yang dia rasakan ketika kamu perlahan menjauh. Teman-teman, dia merasa kayak aku kehilangan ya. Kamu tuh kayak berkah tersembunyi buat dia. Dan ketika kamu menjauhi dia, dia merasa ada hal-hal baik atau keberkahan yang jauh dari dalam hidupnya dia. Jadi kayak kamu tuh berkah tersembunyi yang menjauh. Kalau namanya keberkahan yang menjauh kan ada energi takut ya, ada energi khawatir kehilangan gitu ya. Dan di sini dia mulai merasa bersalah gitu loh ya. Dia merasa bersalah karena mungkin sudah merasa bersalah, sudah mengkhianati kamu, mengecewakan kamu, bohongin kamu atau apa gitu ya. Dia pasti merasa tertekan dengan energi merasa bersalah ya. Dan dia merasakan ada energi khususnya untuk kalian ya, yang dalam pernikahan itu energi tarikannya kuat, apalagi atau dalam relationship yang sudah mengarah ke arah pernikahan ya. Disinilah muncul energi dia takut ngerasa kehilangan kamu, mulai panik, mulai takut kalau kamu harus akan jadi milik orang lain, kamu nggak ada lagi di hidupnya dia ya. Maka dia mulai ngejar kamu ya, mulai nyari kamu, mulai ngejar kamu karena takut kehilangan, karena ada rasa keterbutuhan ya. Kalau Sora lihat ya, dia ngerasa kamu itu karena bukan cuma jadi seorang pasangan, kamu juga jadi teman untuk dia, selalu bantu dia, support, karena kalian awalnya juga mungkin banget dari pertemanan gitu ya. Dan seseorang yang seperti kamu itu cuman kamu aja, jadi kamu tuh punya energi yang istimewa buat dia ya. Sehingga sekarang ketika kamu pelan-pelan menjauh, di sini dia mulai merasakan energi kepingin balik lagi, kepingin dekat lagi ya. Kalau kamu jauh, justru dia kepingin untuk dekat, mencari-cari kamu ya. Dan rasa bersalahnya makin besar tuh, lihat nih, energi forgiveness sampai keluar 2 kali. Jadi semakin merasa kayak oke, aku dijauhi karena aku udah salah sama kamu gitu ya. Dan energi tarik menariknya sangat-sangat kuat. Jadi dia itu seperti kecarian kamu untuk minta maaf ya. Dan ada energi tarik menarik, energi rasa sayang yang sangat kuat ya. Dan dia menyadari bahwa mungkin saja hal ini terjadi. Dia tuh cukup kaget ya, karena kamu melakukan ini diam-diam gitu ya. Kamu selama ini nggak pernah seperti itu ya. Dia jadi mulai merasa mungkin ini juga adalah buah dari selama ini dia sering banyak rahasia sama kamu. Ya udah, kamu rahasia balik juga sama dia gitu ya. Dia kehilangan juga, dia merasa juga kehilangan seseorang yang mampu untuk mengerti dan memahami dia ya. Ini ada energi ketakutan kehilangan seseorang. Dan dia sangat butuh support kamu ya. Dia sangat takut kehilangan seseorang yang bisa mengerti, bisa memahami dia ya. Dan dia juga kehilangan seseorang yang support. Dia berharap kamu menjauhi ini sifatnya cuma sebentar aja
ya. Jadi kalau seperti di tombol TV atau apa itu cuma pause, bukan stop gitu ya. Dan dia itu sekarang meyakini, ya, banyak yang mendapatkan juga pertanda dan firasat batin kalau energi hubungan kalian itu adalah hubungan yang dibawa dari semesta, ya. Mulai panik karena kamu adalah power couple, kamu adalah seseorang yang paling terbaik untuk dia, bisa menemani dia, menyempurnakan dia, ya. Kalian tuh pasangan yang saling bisa the best lah kalau sama-sama. Selain itu, dia kehilangan juga energi dari rasa sayang dan rasa cinta yang sangat-sangat tulus. Ketika kamu jauh, dia mulai kehilangan karena tidak lagi ada orang yang intim sama dia atau dekat sama dia, baik secara fisik ataupun secara energi. Dan ketika kamu menjauh, justru di sana hasrat dia itu menggebu karena ada rasa takut kehilangan, ya. Pingin dekat lagi, pingin intim lagi karena ada energi magnet tarikannya, ya. Dan dia merasa, tadi Sora udah bilang, kamu salah satu sumber keberkahan dia. Jadi kalau kamu nggak ada di hidupnya dia merasa keberkahan dia pun akan hilang. Karena mungkin juga kamu bantu dia dalam banyak hal ya, berhubungan dengan finansial, gitu loh. Semakin dia mendiamkan, semakin intens energi yang dia rasain sama kamu. Mulai semakin kamu jauhin, semakin kamu diem, semakin intens perasaannya dia, ya. Dia mencoba untuk mengendalikan hatinya, perasaannya, tapi terasa sulit ya kalau Sora di sini. Dan dia teringat ya, argumen-argumen, berantem-berantem di antara kalian, kesalahpahaman gitu ya. Kalau Sora lihat di sini. Dan dia menyadari begitu banyak ego di sana. Ya, yang mungkin membuat kamu menjauhi orang ini. Jadi, ketika kamu menjauh, justru di sanalah dia dapat pembelajaran. Dia masih simpan-simpan, lihat-lihat barang-barang yang kamu pernah berikan sama dia sebagai pengingat kenangan, kayak gitu ya, sebagai penyambung kamu sama dia. Oke. Sekarang kita coba lihat, lalu apa yang akan dia lakukan ke depannya sama hubungan ini ketika kamu perlahan menjauh. Dia takut kehilangan kamu, mulai panik. Teman-teman, dia merasa ini adalah sebuah energi dari kejatuhan. Dia merasa ini adalah sesuatu yang tidak terduga buat dia. Dan dia merasa mungkin ini adalah sebuah awal dari berakhirnya hubungan kamu sama dia. Itu yang dia khawatirkan sih, ya. Dan dia tidak mau melepaskan kamu begitu saja karena di sini memang ada energi obsesi, ya. Ada sesuatu yang belum tentu positif, bisa saja bentuknya toksik atau negatif ya. Tapi yang pasti dia itu punya energi nggak mau lepasin kamu gitu aja, ya. Tuh, karena dia ngerasa memang cuman kamu ya yang bisa memang mengendalikan dia, memahami mungkin emosinya dia, egonya dia gitu ya. Jadi jelas ya, orang ini pasti pingin rekonsiliasi. Dia akan berusaha mencari kamu, deketin kamu lagi supaya kalian bisa balik, ya. Dia akan datang dengan sisi dimana mau minta maaf, dan dia dengan sisi kayak yuk kita pulihkan hubungan ini, yuk kita perbaiki lagi hubungan ini. Itu sih kalau yang aku lihat ya. Tuh. Oke, karena ketika kamu pergi, dia merasa bahwa berat untuk dia meletting go kamu, Sora. Tapi kalau itu dia bisa berubah nggak? Teman-teman, aku nggak bisa bilang serta-merta langsung ya. Tapi kalau aku lihat di sini ada energi contentment, ada energi memenuhi, ada energi emotional richness. Emosinya secara emosional tuh banyak terpenuhi. Jadi akan ada proses di sana. Walaupun orang ini mungkin ya nggak langsung serta-merta bisa berubah 100%. Tapi kalau aku lihat di sini secara intuisi, kamu boleh mengikuti intuisi kamu ya. Karena kalau yang suara di sini, kalau kamu pinginnya cepet gitu ya, ini yang namanya berubah sesuatu itu nggak cepet ya. Tapi yang pastinya ada perbaikan secara komunikasi. Karena sangat mungkin banget memang hubungan kalian tuh bermasalah secara komunikasi. Yang pasti akan ada komunikasi dulu ya. Nanti baru kita lihat gimana ke depan, karena yang pasti yang dia inginkan adalah komitmen lagi. Jadi kalau kamu tanya, buat yang bertanya ke Sora, kenyataan serius dia seperti apa, di sini ada niat untuk berkomunikasi, berbicara, dan juga di sini ada niat untuk serius, bisa untuk berkomitmen. Jadi itu yang mungkin jadi pertimbangan kamu. Sisanya juga mengikuti jalan intuisi kamu. Makanya untuk yang belum terbiasa terlatih intuisi, silakan teman-teman
untuk melatih intuisinya. Oke? Dan teman-teman Sora izin ya, untuk kamu yang kepingin untuk beli gelang kupu-kupu, gelang ametis kupu-kupu ini. Ametis ini adalah batu kristal yang kamu boleh googling, sudah banyak sekali fungsinya. Dia terhubung dengan cakra ajna atau cakra mata ketiga, ya. Dia juga membawa energi keseimbangan bagi jiwa dan raga kamu, ya. Dan ini Sora juga sudah booster dengan energi healing, sehingga dia menarik energi cinta kasih, memberikan energi cinta kasih, meredakan rasa sakit juga, baik fisik ataupun mental ya. Fungsi ametis itu salah satu batu yang terbaik. Ini premium produknya, import. Dan juga teman-teman, Sora masukin energi manifestasi positif. Jadi untuk yang kurang kasih sayang, kurang cinta, ingin menarik cinta supaya bisa menarik dan memberikan cinta. Lalu di sini juga ada energi keseimbangan, balancing, atau manifestasi positif untuk yang punya banyak sekali mimpi, impian, sering nggak fokus ya. Otomatis gelang kristal itu sudah pasti membooster aura, oke? Harganya 265.000 kalau kamu beli di Instagram Sora @sora_tarot. Bahkan di belakangnya ini pun batunya batu ametis, dan ini adalah pakai serutan, jadi sudah tidak masalah lagi yang namanya ukuran ya, jadi karena bisa disesuaikan. Atau beli di Tokopedia, harganya 285.000 ya. Silahkan ke Sora Tarot atau link toko sudah Sora Tarot di bawah. Yang mau beli bebas mau pakai apa. Ini juga batu teman-teman, jadi aku kalau jual barang itu ya aku perhatikan juga dari segi estetikanya ya. Jadi yang kamu beli bukan cuma kristal, tapi kamu juga beli gelang energi dan fungsinya. Oke? Itu aja ya. Untuk teman-teman cowok, kamu bisa berikan hadiah atau kalau mau pakai sendiri bisa dikantongin. Oke, di Instagram Sora tunggu pesanannya. Karena kalau barang ini habis, aku tidak bisa menerima PO cuma satuan ya. Aku nggak bisa cuma PO satu atau dua buah, harus ambil banyak. Jadi kalau mau, ambil sekarang, jangan ditunda. Ambil sekarang, jangan ditunda, oke? Karena begitu banyak dari kemarin, selalu pas sudah lewat baru nanyain barangnya sudah terlambat. Aku nggak bisa, kecuali mau PO-nya 50 buah. Aku ambil di supplier besar, makanya harganya bisa segitu, oke? Dan Sora tunggu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah boleh promo. Kita sekarang coba ke astrologi yang terungkap. Udah ada astrologi di sini, aku bisa baca. Pisces ya, Piscesnya cukup kuat. Ada Pisces, ada Leo. Pisces, Leo, Scorpio. Pisces lagi, wow, Piscesnya kuat sekali. Capricorn ya, Pisces, Leo, Scorpio, Capricorn ya, itu cukup kuat. Nah, aku coba tambahin sedikit lagi. Dan ada Virgo, Leo, dan Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Teman-teman, juga mungkin ada yang kepingin untuk baca tarot seperti di video ini. Silahkan, kamu bisa pesan layanan video seperti di YouTube ya. Jadi nanti aku bikinkan video seperti ini, tapi khusus untuk kamu doang. Atau teman-teman kepingin untuk belajar tarot, belajar sendiri juga boleh ya. Atau teman-teman juga kepingin beli alat pembacanya di Sora juga bisa. Mau reading ketemu sama Sora juga bisa. Oke? Dan teman-teman, guru aku belajar healing. Guru aku bulan depan, di bulan April sama Mei, dia mau adain kelas online untuk healing, namanya Reiki. Teman-teman bisa Google juga. Nah, silahkan untuk teman-teman bisa DM ke aku untuk nanya ya. Ada harganya juga untuk belajar. Khususnya untuk teman-teman yang kepingin belajar healing ya, yang emosional melulu, yang nangis melulu, yang sering mimpi ini dan itu gitu ya. Jadi untuk mengembangkan spiritualnya ya, energi balancing, itu boleh banget daftar belajar ya, kembangkan sisi spiritualnya. Oke? NIDG PNFS EGAL HAKCUY 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Sora tunggu belanjanya dan Sora tunggu bukirnya. Bye-bye.